Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semangat pagi bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan rizki dan kesehatan selalu oleh Yang Maha Kuasa. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alif Tafurkona dan Nugraha, Sandi Faisal, lalu ada Sanjaya Wisnu Ramadan, dan saya sendiri Raka Rian Raguntara. Kami akan menyampaikan materi mengenai algoritma HRN atau yang diartikan sebagai Highest Response Ratio Next. Untuk agenda pada hari ini, kami akan membahas yang pertama, algoritma preemptif dan non-preemptif. Lalu yang kedua, ada definisi dari HRN. Ketiga, algoritma dari HRN itu sendiri. Lalu ada yang keempat, keunggulan dan kekurangan dari HRN. Dan yang terakhir ada study case. Preemptif dan non-preemptif. Pertama-tama, kita akan membahas apa itu algoritma preemptif. Preemptif merupakan suatu mekanisme penjadwalan proses dalam sistem operasi yang dapat tergantikan oleh proses lainnya dengan nilai prioritas yang lebih tinggi. Jadi, ketika suatu proses masuk, misalnya P1, dalam suatu antrian yang kosong, maka P1 akan langsung dieksekusi oleh sistem operasi. Tetapi, ketika proses tersebut dijalankan, lalu terdapat proses lain yang masuk ke dalam antrian dengan nilai prioritas yang lebih tinggi, maka proses P1 akan terganggu dan digantikan oleh proses tersebut yang mempunyai nilai prioritas yang lebih tinggi. Nantinya, P1 akan baru dieksekusi kembali ketika prioritas dengan nilai yang lebih tinggi tersebut telah selesai. Lalu, non-preemptif adalah mekanisme penjadwalan proses yang dilakukan secara mutlak. Mutlak di sini berarti di mana proses lainnya hanya baru bisa dieksekusi ketika proses sebelumnya sudah selesai. Misal, ketika ada proses P1 masuk dan dieksekusi oleh sistem operasi, lalu ketika P1 masih berjalan, ada proses lain yang masuk. Padahal P1 saja masih belum selesai, maka sistem akan menjalankan proses P1 terlebih dahulu hingga selesai, lalu akan berpindah ke proses lain. Berikut ini ada pembagian penjadwalan proses menurut algoritmanya. Yang pertama, preemptif, yaitu ada round robin, lalu ada shortest remaining first, lalu ada priority scheduling, dan ada guaranteed scheduling. Lalu, dalam non-preemptif, terdapat konsep algoritma yaitu first in first out atau yang bisa disebut dengan first come first serve. Lalu ada shortest job first, lalu ada highest ratio next yang akan kita bahas pada hari ini, dan yang terakhir ada multiple feedback queue. Lalu selanjutnya kita akan membahas definisi HRN secara umum. Highest ratio next atau yang biasa disebut dengan highest response ratio next merupakan sebuah cara scheduling proses dengan melihat nilai rasio responnya yang paling tinggi. Algoritma ini juga merupakan pengembangan dari algoritma shortest job first. Rumus dari HRN yaitu adalah rasio respon sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan dibagi waktu layanan. Untuk mendapatkan waktu tunggu, yaitu kita bisa mendapatkan dengan waktu tunggu sama dengan waktu selesai dikurangi waktu kedatangan. Perhitungan itu nantinya akan menjadi inti dari proses HRN dalam menentukan nilai prioritasnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam algoritma HRN atau Highest Ratio Next. Yang pertama, algoritmanya adalah input jumlah thread, waktu kedatangan, dan waktu pengerjaan. Lalu, thread dengan kedatangan paling awal akan langsung diproses. Dengan kata lain, jika input thread merupakan input yang pertama, maka thread tersebut akan langsung dijalankan tanpa perlu menunggu proses yang sedang dijalankan lainnya gitu. Yang ketiga, urutkan antrian berdasarkan waktu kedatangan. Yang keempat, pada saat sedang ada thread yang dikerjakan, antrian yang masuk akan dihitung rasio responnya untuk dipilih dan ditentukan thread yang akan dijalankan selanjutnya. Yang kelima, hitung waktu tunggu. Nah, waktu tunggu ini merupakan selisih antara waktu selesai dengan waktu kedatangan. Lalu yang keenam, hitung rasio responnya, di mana rasio respon ini telah dijelaskan pada slide sebelumnya oleh kawan saya. Nah, hasil rasio yang diurutkan itu ditentukan berdasarkan yang paling besar hingga paling kecil, yang mana yang paling besar itu akan lebih cepat dieksekusi.
Yang kedelapan, jika antrian kosong, maka lakukan step 2. Nah, jika antrian kosong, maka thread akan langsung diproses. Yang kesembilan, jika antrian tidak kosong, maka ulangi step 4 hingga ke-7. Atau dengan kata lain, jika antrian tidak kosong, maka antrian tersebut akan dihitung rasio responnya untuk dipilih dan ditentukan thread mana yang akan dijalankan selanjutnya. Nah, yang terakhir, jika ruang tidak ada yang diproses atau tidak ada yang sedang dijalankan, maka algoritmanya itu selesai. Nah, untuk selanjutnya, di sebelah kanan terdapat bentuk flowchart dari algoritma HRN ini. Setelah kita mengetahui algoritma HRN itu seperti apa, maka pembahasan berikutnya yaitu mengenai keunggulan algoritma HRN. Yang pertama, tidak terjadi starvation. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Starvation dapat terjadi pada proses penjadwalan yang menggunakan prinsip proses yang paling cepat diselesaikan didahulukan seperti pada shortest job first atau SJF dan penjadwalan prioritas. Lalu poin berikutnya ada bersifat dinamis, dan yang poin berikutnya tidak selalu mengutamakan proses pendek tetapi membatasi waktu menunggu untuk proses yang lama. Walaupun begitu, algoritma HRN masih memiliki kekurangan. Kekurangan itu terjadi akibat adanya overheat karena membutuhkan waktu perhitungan proses yang lebih banyak, sehingga sulit untuk diimplementasikan langsung apabila waktu eksekusi tidak diketahui atau sulit diprediksi. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung menuju studi kasus yang akan dibahas oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian case atau contoh studi kasusnya. Baik, di sini yang pertama kita memberikan contoh di mana misal ada 5 thread, yaitu ada A, B, C, dan E dengan masing-masing waktu kedatangannya yaitu A pada 0, B pada 4, C pada 5, D pada 6, dan E pada 8 dengan waktu layanannya di mana A itu 5, B 5, C akan dilayani selama 7, D 3, dan E 2. Baik, yang pertama di sini kita lihat karena pada saat waktunya 0 dan memang tidak ada thread yang sedang dieksekusi, maka A akan langsung masuk atau akan langsung dieksekusi pada waktu ke 0, dan dia akan terus dilaksanakan atau dijalankan sampai eksekusinya selesai, yaitu sampai titik kelima. Nah, di sini kita titik keempat. Dan di sini kita lihat B itu kan dia datang pada saat waktu sama dengan 4, maka B ini akan masuk ke dalam antrian. Namun karena A sudah beres, maka B akan langsung dieksekusi. Nah, ketika waktu sama dengan 5, C datang karena waktu kedatangannya adalah 5, dan dia akan masuk ke dalam queue. Begitu pula pada saat D datang di waktu ke-6, lalu B tetap dijalankan ya di sini, di mana tidak ada interupsi atau si B ini dia tidak diganggu berarti pada prosesnya. Hingga di waktu ke-8 E datang, lalu di sini B sudah sampai di proses ke-9, berarti B sudah selesai dalam melaksanakannya. Nah, saat thread B tadi dijalankan, kan ada antrian berupa C, D, dan E. Nah, dengan begitu kita tuh harus ngitung si respon rasionya buat nentuin thread mana yang akan dikerjakan atau dieksekusi selanjutnya. Nah, caranya itu kita harus mencari dulu waktu tunggu dari C, D, dan E, di mana waktu tunggu itu adalah waktu selesai dari thread sebelumnya dikurangi oleh waktu kedatangan, di mana di sini kita dapati bahwa waktu selesai dari thread B itu adalah 9. Nah, dengan begitu kita bisa melihat perhitungan atau dari waktu tunggunya, di mana C didapati 4, D itu 3, dan E itu 1. Nah,
dengan waktu tunggu 431 dari CDE itu tadi, kita akan langsung menghitung respon rasionya dengan rumus waktu tunggu ditambah waktu layanan. Itu ditambahin dulu, nanti dibagi dengan waktu layanannya. Nah, di sini kita berarti akan menghitung 3 thread, yaitu C, D, dan E. Yang pertama thread dari C, di mana kita lihat waktu tunggunya itu 4, lalu dijumlahkan dengan 7, dan dijumlahkan dulu dengan 7, lalu dibagi 7. Dan didapati hasil 1,57. Lalu ada thread D dengan perhitungan 3 ditambah 3, lalu dibagi dengan 3, dan mendapatkan respon rasio sebesar 2. Dan yang terakhir ada E, di mana 1 ditambah 2 dibagi 2, dan mendapatkan respon rasio 1,5. Dengan begitu, dari hasil respon rasio ini kita akan cari respon rasio yang paling besar, di mana di sini D menjadi respon rasio yang terbesar dan akan dieksekusi setelah si proses B itu beres. Nah, di sini akan kita lanjut di mana proses thread D ini akan dilaksanakan. Nah, berarti C dan E akan tetap berada di queue atau di antrian. Dan di sini akan kita lihat tadi sebelumnya ada proses dari B, lalu lanjut dengan 3 waktu layanan, 3 lama waktu dari proses si D sampai 12. Nah, untuk melaksanakan atau melakukan proses ke-13 ini, C dan E ini akan kembali dihitung si respon rasionya. Nah, kita kembali lagi dengan cara yang tadi. Kita cari dulu waktu rasionya C dan E dengan rumus yang sama, yaitu waktu tunggu adalah waktu selesai thread sebelumnya dikurangi waktu kedatangan. Dimana kita tahu bahwa waktu selesai dari si B ini adalah 12 di waktu ke-12. Maka kita bisa menghitung si thread E dan thread C, di mana waktu tunggu untuk thread E itu sebesar 7 dan E itu sebesar 4. Lalu kita hitung respon rasionya. Yang ada thread C, yaitu kita lihat ada 7 ditambah 7 lalu dibagi 7 dan mendapatkan respon rasio sebesar 2. Lalu thread E dengan respon rasio 4 ditambah 2 dibagi 2 dengan di mana respon rasionya sebesar 3. Dengan begitu, thread E yang memiliki respon rasio lebih besar akan diproses setelah thread D selesai tadi. Maka kita lanjut. Kita lihat thread E dengan waktu kedatangan 6, 4, dan 2, lalu ada C di dalam queue-nya. Lalu kita lakukan ada 2 waktu layanan. Setelah itu, nah, karena di queue-nya hanya ada sisa 1 thread, yaitu si thread C, maka si C ini tidak akan dihitung lagi dan akan langsung dilaksanakan tepat setelah thread E beres atau thread E selesai dieksekusi. Nah, kita lihat dia ada waktu layanan sebesar 7 satuan waktu. Kita lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena tidak ada lagi thread lagi, maka prosesnya akan dinyatakan selesai. Dan begitu cara kerja dari HRRN ini sendiri. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak semuanya yang sudah memperhatikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, terutama mungkin bila contohnya ada yang ketidaksesuaian atau kesalahan dari waktunya, saya mohon maaf, kami mohon maaf. Lalu untuk yang belum subscribe, mohon subscribe. Terima kasih dan bye-bye.